Pemukiman ilegal Yahudi serbu komplek Masjid Al-Aqsa. Pemukiman ilegal Yahudi serbu komplek Masjid Al-Aqsa. Kelompok pemukim ilegal Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa pagi hari dengan perlindungan pasukan khusus Israel bersenjata lengkap. Menurut pernyataan pengelola tempat suci, puluhan ekstremis Yahudi menyerbu Masjid Al-Aqsa dari gerbang Mughrabi tepat pukul 7. Mereka menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut melakukan tur provokatif di sekitar halaman Al-Aqsa, kemudian pergi melalui gerbang Al-Silsilah. Banyak pemukim melakukan ritual ibadah Talmud di dalam masjid. Papar pernyataan pengelola tempat suci mengkonfirmasi kepada Arabi 21. Pasukan pendudukan Israel tidak mengizinkan penjaga masjid mendekati para penyusup, ungkap para pejabat Palestina. Mereka menambahkan jumlah pemukim meningkat selama hari libur Yahudi pada Minggu 17 Juli. Misalnya sekitar 340 pemukim ekstremis memasuki masjid. Kelompok pemukim ilegal Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa pagi hari dengan perlindungan pasukan khusus Israel bersenjata lengkap. Menurut pernyataan pengelola tempat suci, puluhan ekstremis Yahudi menyerbu Masjid Al-Aqsa dari gerbang Mughrabi tepat pukul 7. Mereka menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut melakukan tur provokatif di sekitar halaman Al-Aqsa, kemudian pergi melalui gerbang Al-Silsilah. Banyak pemukim melakukan ritual ibadah Talmud di dalam masjid. Papar pernyataan pengelola tempat suci mengkonfirmasi kepada Arabi 21. Pasukan pendudukan Israel tidak mengizinkan penjaga masjid mendekati para penyusup, ungkap para pejabat Palestina. Mereka menambahkan jumlah pemukim meningkat selama hari libur Yahudi pada Minggu 17 Juli. Misalnya sekitar 340 pemukim ekstremis memasuki masjid. Gerilyawan Palestina di Gaza tembakkan roket ke Israel. Gerilyawan Palestina menembakkan roket ke Israel Selatan pada Sabtu pagi. Serangan itu memecahkan jeda selama 2 bulan dalam kekerasan di perbatasan Gaza, Israel. Militer Israel mengatakan sistem pertahanan udara mencegat proyektil yang mengaktifkan sirine peringatan di kota pesisir selatan Ashkelon. Tidak ada laporan korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam kemudian, pesawat Israel melakukan serangkaian serangan udara di 4 lokasi yang menjadi markas militer Hamas. Video di media sosial menunjukkan gumpalan asap dan api membubung dari kamp yang ditargetkan di jalur Gaza Tengah dan Utara, termasuk kota Gaza Timur. Tidak ada kelompok Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas serangan roket itu, namun militer Israel menuding Hamas yang bertanggung jawab atas penembakan roket tersebut. Militer Israel melakukan serangan di tepi barat pada hari Jumat pagi. Serangan ini menewaskan 3 militan Palestina, 8 lainnya terluka. Peristiwa ini diduga memicu serangan roket dari Gaza. Pada Jumat, sebuah balon observasi Israel jatuh di jalur Gaza Utara. Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki insiden itu. Israel mengklarifikasi bahwa balon itu tidak dijatuhkan oleh gerilyawan Palestina. Militer Israel telah melakukan serangan hampir setiap hari di wilayah pendudukan tepi barat, terutama sejak serangkaian serangan awal tahun ini yang menewaskan 19 orang di Israel. Militer Israel melakukan penggerebekan dan penangkapan di kota Jenin. Balas serangan roket Hamas, jet tempur Israel bombardir Gaza. Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang fasilitas pembuatan senjata di jalur Gaza Sabtu pagi. Serangan dilancarkan setelah adanya sejumlah tembakan roket ke wilayah Israel. Baku tembak terjadi beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Israel dan tepi barat yang diduduki. Beberapa saat yang lalu, jet tempur IDF menyerang sebuah situs militer
di jalur Gaza Tengah memiliki organisasi teroris Hamas. Sebut sebuah pernyataan dari pasukan pertahanan Israel seperti dikutip dari Reuters. Situs militer terdiri dari komplek bawah tanah yang berisi bahan baku yang digunakan untuk pembuatan roket. Lanjut pernyataan tersebut. Serangan di situs itu akan secara signifikan menghambat dan merusak kemampuan pembangunan kekuatan Hamas, katanya. Seraya menambahkan bahwa Israel menanggapi serangan dari jalur Gaza di wilayah Israel. Menurut militer Israel, pada malam hari ada 2 peluncuran terpisah, masing-masing 2 roket menuju wilayah Israel. Sirine peringatan yang memperingatkan penduduk akan tembakan roket terdengar pada malam hari di kota Ashkelon dan di tempat lain di selatan Israel. Militer Israel mengatakan salah satu roket telah dicegat, sementara 3 lainnya jatuh di tanah kosong. Serangan roket terjadi beberapa jam setelah Presiden Biden mengunjungi Israel dan tepi barat, tidak lama setelah dia mengumumkan kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi. Tidak ada kelompok di jalur Gaza yang dikuasai Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Tembakan roket serupa terjadi pada tahun 2020 ketika Israel menandatangani perjanjian damai dengan UEA dan Bahrain. Times of Israel melaporkan. Gerilyawan Palestina menembakkan roket ke Israel Selatan pada Sabtu pagi. Serangan itu memecahkan jeda selama 2 bulan dalam kekerasan di perbatasan Gaza, Israel. Militer Israel mengatakan sistem pertahanan udara mencegat proyektil yang mengaktifkan sirine peringatan di kota pesisir selatan Ashkelon. Tidak ada laporan korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam kemudian, pesawat Israel melakukan serangkaian serangan udara di 4 lokasi yang menjadi markas militer Hamas. Video di media sosial menunjukkan gumpalan asap dan api membubung dari kamp yang ditargetkan di jalur Gaza Tengah dan Utara, termasuk kota Gaza Timur. Tidak ada kelompok Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas serangan roket itu, namun militer Israel menuding Hamas yang bertanggung jawab atas penembakan roket tersebut. Militer Israel melakukan serangan di tepi barat pada hari Jumat pagi. Serangan ini menewaskan 3 militan Palestina, 8 lainnya terluka. Peristiwa ini diduga memicu serangan roket dari Gaza. Pada Jumat, sebuah balon observasi Israel jatuh di jalur Gaza Utara. Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki insiden itu. Israel mengklarifikasi bahwa balon itu tidak dijatuhkan oleh gerilyawan Palestina. Militer Israel telah melakukan serangan hampir setiap hari di wilayah pendudukan tepi barat, terutama sejak serangkaian serangan awal tahun ini yang menewaskan 19 orang di Israel. Militer Israel melakukan penggerebekan dan penangkapan di kota Jenin.